warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Cici. Ya, pagi Bu Rani. Jadi bagaimana hari ini siap untuk saya supervisi di kelasnya? Iya, Pembelajarannya siap? Siap. Iya, jadi sekali lagi bahwa saya ingin mengatakan bahwa supervisi itu bukan untuk penilaian dan sebagainya. Silahkan mengajar seperti biasanya ya, anggap saja saya tidak ada. Oke, jadi sebelum supervisi itu ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan yang kita akan diskusikan. Oke, yang pertama itu jadi materinya apa ini? Penerapan pola lantai pada gerak tari tradisional. Penerapan pola lantai. Oh, ini seperti di RPP-nya di Iya. kelas 8D ya? 8D. Oke. Tujuan pembelajaran yang hendak dicapai apa dari RPP yang disiapkan hari ini? Tujuan pembelajarannya itu ada 5. Yang pertama, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan keunikan peragaan gerak tari dasar tari tradisional dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan unsur pola lantai dalam memeragakan gerak tari tradisional. Yang ketiga itu peserta didik dapat menjelaskan unsur pola lantai dan properti dalam memeragakan gerak tari tradisional. Yang keempat, menunjukkan sikap kerjasama dalam pembelajaran memeragakan gerak tari tradisional dalam bentuk kelompok. Dan yang terakhir itu siswa dapat menunjukkan sikap toleransi dengan sesama teman. Gitu. Oke, jadi ada 5. Hari ini berapa yang akan dicapai tujuan pembelajarannya? Semuanya? Semuanya. Oke. Terus ini kan kemarin kita sudah diskusi juga, sharing juga mengenai RPP berdiferensiasi kan, kemudian budaya positif dan PSE pembelajaran sosioemosional. Terus area pengembangan yang hendak dicapai hari ini dari ketiga yang kemarin kita sudah belajar bersama yang mana? Yang budaya positif. Budaya positifnya yang budaya apa? positifnya itu toleransi. Itu siswa membuka pembelajaran itu dengan berdoa. Oh, religius. Iya, religius. 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 Okay. Ya, salah. Terus yang Oke. Apa namanya? Toleransi juga masuk itu budaya positif. Oh iya. Terus itu saja untuk budaya positifnya. Kalau diferensiasinya saya menggunakan diferensiasi konten. Oh, diferensiasi. Iya. Pakai konten apa? Konten gambar dan video. Oke, diferensiasi konten, gambar dan video. Iya. Terus apa namanya? KSE-nya apa? KSE-nya keterampilan berelasi, karena siswa nanti akan dibentuk kelompok, jadi dari situ akan dilihat bagaimana relasinya siswa. Oke, jadi bagaimana mereka mengerjakan secara berkelompok. Oke, baik. Terus dari pengembangan yang hendak dicapai itu strategi apa yang dipersiapkan supaya tercapai tujuan pembelajarannya, pengembangan hendak dicapai tercapai? Strategi menggunakan menggunakan metode diskusi. Diskusi kelompok dengan apa lagi? Gambar. Oh iya, gambar. Memperlihatkan gambar dan video tentang pola lantai pada gerak tari. Jadi materinya pakai gambar dan video. Supaya antusiasnya lebih meningkat. Iya. Oke, baik. Mungkin jadi itu saja yang kita diskusikan. Jadi untuk persiapan ke kelas sebentar. Baik, mungkin itu saja. Jadi setelah nanti ke kelas kita akan diskusi kembali mengenai hasil pengamatan saya atau hasil supervisi saya di kelasnya Ibu Cici. Semangat. Jadi sekali lagi jangan terbebani ya, anggap saja pokoknya saya tidak ada di kelas, silahkan mengajar seperti biasa, lakukan yang terbaik. Baik, terima kasih, silakan Bu Cici. Iya. Oke, hari ini kita belajar seni budaya. Jadi sebelum kita belajar, seperti biasa satu orang harus siapkan dulu kelasnya. Saya tunjuk. Arlan dulu, Arlan. Siap. 1. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bawa bukunya semua? Bawa, oke. Bukain bukunya, buka. Sekarang kita belajar di bab
13. Buka bukunya. Halaman 177. Sudah dilihat semua? Bab 13, penerapan Bab 13, penerapan pola lantai pada gerak tari. Jadi di situ sebelum itu Ibu jelaskan dulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran di situ ada 6. Tapi hari ini kita hanya sampai 3 tujuan pembelajaran saja. Yang pertama itu menjelaskan keunikan peragaan ragam gerak dasar tari tradisional. Yang kedua, menjelaskan unsur pola lantai dan properti dalam memeragakan gerak tari tradisional. Yang ketiga, menjelaskan unsur pola lantai dan properti dalam memeragakan gerak tari tradisional sesuai iringan. Sudah, kita masuk materi di buka-bukunya halaman 179. Sudah. Unsur pendukung tari tradisional. Di kelas 7 pernah belajar tari toh? Ada yang masih ingat? Apa itu tari? Ada yang pernah tampil sebagai penari? Siapa? Ada dulu. Atau pernah lihat kalau jenis tari tradisional di Buton Utara kira-kira apa contohnya? Apa? Balumpa. Apa lagi? Lense. Apa lagi? Apa? Ada ngibi, balumpa, lense. Itu saja. Ya, jadi itu contohnya tari tradisional. Hari ini kita akan belajar tentang pola lantai tari tradisional. Jadi, pola lantai pada tari tradisional di Indonesia pada prinsipnya hampir sama, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Kalau tari balumpa itu dia garis lurus atau garis lengkung kira-kira? Pola lantainya? Garis lurus karena dia berdiri lurus. Kira-kira kalau contoh tari yang geraknya lengkung itu, yang pola lantainya lengkung, tari apa contohnya? Kecak. Mereka itu kan melingkar. Mereka di sini 5 orang. Apa yang 5 orang, Ibi? Apa yang 3 orang itu, yang 3 orang perempuan itu? Balumpa, mereka 3 orang. Toh, itu mereka membentuk garis lurus. Itu namanya pola lantai tari dengan pola garis lurus. Bagi 3 kelompok saja. Seperti biasa, menghitung 1, 2, 3 supaya cepat terbentuknya. 1, 2, 3, 4. Dulu di depan. Lihat dulu. Yang kedua ini. Iya, cari yang ini bagus. Sudah. Yang ini sudah. Yosman. Sudah. Tari salimpi. Ini. Tari salimpi. Yang ini tari persambahan. Ini. Tari persambahan. Ini lihat. Yang ada kurang banyak. Namanya tari baris cengkeran. Baris cengkeran. Nah, ini. Sudah lihat ini. Ini. Tari seudati. Seudati. Tari Inang Minangkabau. Inang Minangkabau. Ah, ini. Pernah lihat ini? Yang di situ. Tari Ratu Jaro. Atau Jaro. Kenapa yang di situ? Ini. Tari Saman. Dengan tari itu. Saman. Jadi cerita itu sudah saya semua. Itu kan ada 11 gambarnya. Jadi kalian mau tentukan itu pola-pola lantainya. Misalkan tari saman itu pola lantai apa? Nah, di sini ada 4 jenisnya. Ada pola lantai horizontal. Perhatikan dulu. Horizontal. Yang kedua vertikal. Yang ketiga itu lengkung. Yang terakhir diagonal. Yang lurus itu dia yang 2 ini. Di horizontal dengan vertikal itu sudah masuk di lurus. Kalau yang ini dia masuk di lengkung. Jadi tugasnya kalian cari itu yang mana tari apa yang horizontal, yang vertikal, lengkung dan
diagonal. 4 tadi, horizontal, vertikal, lengkung, dan diagonal. Nanti satu kertas begini, misal ini tari horizontal. Yang pola lantainya horizontal, kalian tulis di sini pola lantai horizontal. Baru misalkan ini yang kalian misalkan ini contohnya tari horizontal, kalian tempel di sini. Jadi kalian sendiri yang tentukan mana yang pola horizontal, mana yang vertikal, mana yang lengkung, dan mana yang diagonal. Paham? Paham. Tulis dulu di atasnya. Kalau sudah, jangan lupa tulis nama tarinya, kan ini sudah ada. Misal kalian sudah, sebelum kalian tempel, kan kalau kalian tulis di belakangnya, sebelum kalian tempel, tulis memang tari Yospan, baru tempel. Paham? Oke. Kan dia kalau lurus kayak begini dan begini. Kalau diagonal dia, misalkan ini segi 4, ini kan lurusnya. Kalau diagonalnya kan biasanya dia begini. Jadi dia agak miring ke situ. Iya. Dan begini. Ya, kita yang satu, dua, tiga, yang satu. Atas bawah ini pegang. Nah, sini, sini. Terus dari atas pola lagi ini. Terus sini matanya. Terus sini matanya. Dan kamu nempel, ada. Ya, mana yang selesai? Vertikal. Selesai vertikal. Bisa aja. Cuma begini. Oke. Apa? Yang pertama pakai itu. Yang ini harus gini. Tadi tahu. Ayo, terus apa? Mana? Ya, mana yang selesai? Vertikal. Selesai vertikal. Bisa aja. Cuma begini. Oke. Apa? Yang pertama pakai itu. Yang ini harus gini. Tadi tahu. Ayo, terus apa? Mana? Ya, mana yang selesai? Vertikal. Selesai vertikal. Bisa aja. Cuma begini. Oke. Apa? Yang pertama pakai itu. Yang ini harus gini. Tadi tahu. Ayo, terus apa? Mana? Sudah dilihat? Setuju dengan vertikal? Tidak. Kenapa tidak setuju? Yang mana harusnya? Angkat tangan dulu satu orang, jelaskan kenapa tidak setuju. Yang mana yang bukan horizontal, yang mana yang bukan vertikal? Yang mana? Vertikal. Beda satu. Kalau lengkung sudah sama? Lengkung di sini dia cuma 2. Kelompok 3 2 juga? Kelompok 2 ada 3. Oke. Teruskan dulu sama teman-temanmu. Atau tanya sama temanmu kenapa yang ini dia tidak masukkan di lengkung. Tanya sama temanmu. Tari apa namanya itu? Ayo Mi, tanya. Tanya dulu kenapa itu dia tidak masukkan di lengkungnya, dia yang tari terakhir itu. Yang ini. Yang ini katanya kelompok 2 tari Seudati itu tari lengkung. Kenapa kalian di horizontal bukan lengkung? Dengar dulu temanmu dia menjawab. Jelaskan sama temanmu, saya sudah mengerti saya. Iya, fotonya saja yang miring. Jadi dia bentuknya horizontal, dia garis lurus. 1. Ini dia horizontal dari kiri dari kiri ke kanan. Jadi dia berbarisnya dari kiri ke kanan. Sudah lihat Mi? Ini yang benar. Tari horizontal. Kelompok 1, kelompok 2 benar? Berikutnya, perhatikan tari lengkung. Lengkung, yang lengkung sudah dilihat yang lengkung? Ya, yang lengkung itu hanya 2. Dia itu membentuk, kalau lengkung kan dia membentuk lingkaran. Coba lihat ini tari ini, dia membentuk lingkaran, jadi dia lengkung. Kemudian juga tari kecak, dia lengkung. Lengkung. Berikutnya vertikal. Kalau vertikal itu dari atas dia kayak begini dia.
Dia berjejer ke belakang. Di sini dia tari baris cengkeder, tari yospan, dan tari pasambahan. Sebenarnya masih ada lagi satu. Yang ini tari serimpi. Coba perhatikan dia baik-baik. Ini toh dia lurus ke belakang juga. Hanya seperti katamu, cara pemotretannya saja. Coba lihat baik-baik. Dua baris. Sudah diperbaiki. Terakhir diagonal. Hanya satu. Diagonal itu dia kayak begini. Miring dia miring. Ada yang di sini dengan di sini. Ini ada penari. Jadi dia bentuknya diagonal. Sudah paham semua? Sudah paham semua? Kita akhiri pelajaran kita hari ini. Seperti biasa, satu orang dulu siapkan untuk ucapkan terima kasih. Terima kasih Bu Guru. Sama-sama. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Subhanallah, la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Berdoa selesai. Duduk. Tepuk tangan dulu untuk semua. Kembali diskusi mengenai hasil dari apa yang mungkin bisa kita evaluasi, kita perbaiki, kita tingkatkan dari hasil observasi saya di kelasnya kemarin Bu Cici. Jadi ada beberapa catatan ini. Tidak, bukan cuma penilaian ini. Oke, ini jadi kemarin kan area pengembangan yang hendak dicapai ada berapa? 3 di? 3. Jadi ada yang diferensiasi, iya, diferensiasi kontennya, kemudian budaya positif dan PSI-nya. Iya, jadi saya lihat kemarin kalau ketiganya meskipun diferensiasinya kan kita masih belajar jadi sudah ada diferensiasi kontennya, kemudian budaya positifnya juga sudah dari membiasakan berdoa ya, sikap religius. Ya, sikap religius. Oke. Kemudian gotong royong dalam menyelesaikan tugas kelompok. Terus PSE-nya keterampilan sosial emosional, ada keterampilan apa nih? Berelasi. Ya, berelasi dalam mengerjakan kelompok. Tugas. Iya, saya lihat itu sudah nampak jelas mereka bekerja berkelompok. Kemudian persentase itu. Oke, baik. Terus dari itu ya catatan saya. Kemudian ini ada beberapa catatan tambahan. Sebenarnya ini pembelajarannya aktif yang saya lihat, diskusi dengan presentasi. Kemudian Ibu Cici selalu memberikan apresiasi kepada siswa atas pencapaian yang dilakukan murid selama mengerjakan tugas kelompok, itu bagus. Penggunaan konten gambar yang menjadikan murid lebih paham dengan materi. Ya, karena kalau hanya menjelaskan jadi perlu dengan gambarnya juga supaya mereka bisa lihat. Terus ini masih kurang ice breaking kalau saya. Iya, saya juga merasa memang begitu, masih kurang sekali ice breakingnya. Jadi kalau kita pakai ice breaking, kayak misalnya kalau kita lihat dia sudah mulai jenuh nih. Jadi kadang kalau mau bicara sering tidak didengar karena mungkin kurang itunya. Iya, jadi nanti pakai itu. Oke. Terus ini menurutnya kita dari kemarin 3 aspek area pengembangan yang dicapai, menurutnya kita sudah tercapai atau tidak? Sudah. Ya. Dari ketiganya diferensiasi konten, budaya positif dan PSE-nya sudah. Tapi perlu dikembangkan lagi. Oke, perlu dikembangkan lagi deh. Yang mana perlu dikembangkan? Paling di bagian diferensiasinya. Diferensiasi kemarin kan ada 3, sedangkan saya kan hanya memuat 1 diferensiasi, yaitu konten. Maunya sih supaya bisa lagi ke depannya memuat 3 yang diferensiasi itu. Bagus. Oke. Terus kalau kemarin yang
metode pembelajaran kita yang pakai diskusi dengan kira-kira ada yang perlu dikembangkan tidak dari metode yang kemarin itu? Saya kira sudah begitu, tapi mungkin kedepannya supaya kalau mereka kerja kelompok, kalau ada yang mau ditanyakan mereka langsung menanyakan sama gurunya. Terus kalau misal jangan terlalu ribut kalau diskusi, bukan maksudnya jangan membahas hal-hal lain, tetap pada topik pembelajarannya begitu. Terus kira-kira kalau supaya itu tadi, supaya itu siswa tidak terlalu ribet dalam diskusi, bagaimana kita caranya itu? Gimana ya, masih dipikirkan. Masih dipikirkan. Iya, masih ya kayak tadi, kekurangan saya dalam mengajar, ice breakingnya mungkin supaya siswa, kalau saya kasih ice breaking supaya lebih fokus lagi ke materinya, toh supaya mereka fokus lagi bicara, membahas materinya ya. Saja. Karena kalau misalnya dia lagi diskusi sementara ada yang sebagian tidak kerja tuh. Iya. Oke. Terus ini apa namanya, dari diferensiasinya tadi yang perlu dikembangkan nah terus apa lagi ini? Itu saja sih. Apa tadi yang metode diskusinya? Metode diskusi. Kalau menurutnya kita antusiasmenya peserta didik bagaimana? Karena kemarin kan sempat dibahas mengenai antusias. Sudah berbeda tidak ketika kita menerapkan RPP diferensiasi dengan sebelumnya? Iya, sepertinya sangat berbeda. Kan? Karena di situ kan kita masukkan konten gambarnya, jadi mereka antusias gitu melihat gambarnya, yang mana sih yang gambar pola lantai horizontal, kayak mereka antusias sekali di situ. Iya. Kalau sebelumnya sebelum kita diskusi tentang RPP diferensiasi kan kita masih pakai yang pola biasa. Metode bagaimana ditanya? Menjelaskan biasa sih. Menjelaskan ceramah. jadi kita bisa lihat perbedaannya. Perbedaan sebelum menggunakan diferensiasi dengan tidak kan. Jadi yang pertama perbedaan dari segi antusiasme siswa. Kemudian yang kedua apa? Mereka lebih paham. Mereka misalkan kalau materi pola lantai kan mereka bisa hayalkan gitu. Yang ini yang horizontal, ini yang vertikal. Karena nampak langsung lihat langsung. Terus kalau dari kita sendiri, menurutnya kita dari pengembangan ke kita apa kalau misalnya perbedaannya ketika kita pakai RPP biasa sebelumnya pakai metode ceramah dengan kita sudah pakai diferensiasi. Yang paling sih tidak terlalu capek lagi menjelaskan, siswa sudah kok cari sendiri identifikasi sendiri gitu. Jadi sudah tahu tuh kalau ternyata. Oke, bagus. Oke, terus rencana tindak lanjut ini bagaimana? Misalnya supaya kan ini kemarin sudah lihat ada perbedaan tuh ketika kita sebelum pakai diferensiasi dan ada tidak rencana tindak lanjut selanjutnya supaya pembelajaran lebih bagus lagi di kelas seperti itu? Ya tadi ingin mengetahui lagi lebih dalam itu diferensiasinya supaya saya lebih lengkapi lagi diferensiasi, bukan hanya terpaku di diferensiasi konten. Itu saja yang perlu saya diferensiasinya Iya. Oke. Sama apa tadi tuh, ice breaking? Iya, ice breaking ya, itu yang kayaknya itu yang utama juga, ice breaking. Kalau saya lihat kemarin. Padahal sebenarnya kalau kita gunakan kan, kalau kita sudah lihat anak-anak dia sudah mulai ribut, kita pancing lah. Iya, pancing. Iya, itu yang masih sangat kurang saya kira. Oke, selanjutnya kita lanjut di aktivitas pengembangan kemarin kan aspek yang sudah ingin dicapai kan ada 3, dan hasil observasi saya alhamdulillah sudah tercapai meskipun secara belum maksimal. Namanya kita masih belajar. Saya sangat mengapresiasi perkembangannya Bu Cici ini. Jadi kita tidak belajar diferensiasi kemarin tidak lama, hanya beberapa waktu, tapi alhamdulillah bisa dibuat RPP-nya, bisa diterapkan. Selanjutnya kira-kira apalagi aktivitas pengembangan yang ingin kita capai selanjutnya? Yang tadi lagi kan apa? Ice breaking. Iya. Ice breaking itu. Iya. Tujuannya apa ya kalau siswa bisa kembali fokus kalau misalnya sudah terlalu membangkitkan kembali fokusnya siswa membangkitkan fokus siswa.
ukuran keberhasilannya apa nih? Kalau misalnya kita menggunakan ice breaking, kira-kira ukuran keberhasilan bahwa kita sudah berhasil. Mungkin kalau saya sedang bicara, mereka bisa langsung perhatikan ke saya. Jangan saya biasanya kan itu agak kebiasaan saya panggil-panggil kayak tidak perhatikan saya. Mungkin kalau pakai ice breaking ya. Oh iya dia langsung perhatian dia. Iya. Perhatian kayak Perhatian kurang. Oke, kira-kira apa yang kita butuhkan nih faktor pendukung? contoh Pendukung supaya ini bisa kita lakukan ini. apa ya Bu, bagusnya? Fasilitas kah? Apakah Iya, fasilitasnya mungkin. media tuh? Kapan ini kita melaksanakan? Mulai sekarang kita harus sudah laksanakan karena sepertinya itu masalah yang agak Mulai sekarang ya mulai sekarang. Iya harus ada tuh. Iya, kayaknya penting sekali yang ice breaking itu. Betul. Kira-kira bisa ini tercapai secepatnya nih? Iya, bisa. Hanya tinggal bagaimana cara supaya bisa ada ide-ide barunya Iya, ice breaking ini. Paling ya kalau sekarang kan sudah banyak ya di YouTube, yang begitu. Cari di media sosial. Selain ice breaking apa lagi? Yang diferensiasinya tadi. Diferensiasi. Apa ya kalau proses? Diferensiasi prosesnya ya? Iya, diferensiasi proses. Atau ini maksudnya kita bagi-bagi siswa berdasarkan minat belajarnya, Profil belajarnya, belajar ya betul. Jadi tujuannya supaya apa ya? Siswa belajar sesuai dengan penugasan siswanya sesuai dengan profil belajarnya. Iya, mereka senangi masuk begitu. Produknya di hasilnya Iya. nanti ya tugasnya. Oh iya. Siswa belajar sesuai Profil belajarnya. Oke. Ukuran keberhasilannya apa ini? Kira-kira menurut Tak kalau kita sudah menggunakan diferensiasi produk tadi deh sebenarnya. Ukuran keberhasilannya siswa bisa menghasilkan produk tadi sesuai kemampuannya. Bisa menghasilkan produk. Menghasilkan tugasnya mengerjakan tugasnya. Produk atau tugasnya. Sesuai minatnya. Sesuai keinginannya mereka apa ya faktor pendukung yang kita butuhkan? Pasti yang pertama media, karena kalau profil belajar kan pasti butuh media, apalagi kalau sudah 3 profil belajar itu kan pasti beda-beda juga medianya. Jadi butuh media saja sih. Hanya media deh. Waktu kapan ya? Mulai sekarang nanti kita belajar lagi karena saya sebenarnya ini masih belajar juga, jadi kita sama-sama belajar di Cicita nantinya untuk membuat sebuah program yang bagus itu butuh waktu juga mulai sekarang insyaallah secepatnya apalagi nih kira-kira menurut Tak dari yang kemarin cara mengajar yang kita lihat itu kira-kira apa sih yang masih kurang, masih perlu dikembangkan? 2 saja sih saya rasa, tapi yang paling pertama gitu ice breaking-nya itu kan jadi perlu, sebenarnya kan kita sudah tahu perlu kreativitasnya. Jadi sudah tahu mau cari di mana banyak sudah ada ide-ide juga, hanya belum sempat belum sempat ya sebenarnya, karena bagus karena kita sudah tahu mau melakukan apa jadi tinggal actionnya. Tinggal actionnya karena kita sudah tahu kalau ice breaking ini saya cari di sini yang bagus, kemudian mencari ice breaking yang sesuai dengan tingkat kebutuhannya siswa atau tingkat umurnya juga mungkin karena jangan sampai saya carikan ice breaking untuk SD kan mungkin mereka juga cepat jenuh kan. Banyak terjadi banyak tersedia di media sosial. Oke, mungkin sebenarnya tidak banyak ini yang kita bahas karena sebenarnya kita sudah punya rencana sih dari hasil supervisinya kemarin. Kita sudah tahu yang kurang apa. Sama kemarin waktu sebelum saya supervisi kita sudah tahu yang saya mau fokuskan di sini karena kita masih belajar di diferensiasi. Mungkin itu saja. Selanjutnya di sini Pak, pertanyaan refleksi coaching. Oke, saya tanyakan dulu nih.
Kan itu ya kita sudah ini sebenarnya yang kita lakukan tadi praktik coaching. Jadi seperti halnya bahwa coaching itu kita sendiri, seperti prosesnya tadi kita sendiri yang tahu apa kekurangan Iya, kita, iya. kemudian kita sendiri yang carikan solusinya apa, dan kita yang membuat rencana Iya. aksinya. Tadi kan sudah kita tahu kekurangan tadi ice Iya. breaking, kita mau meningkatkannya, Iya. terus apa tadi rencana aksinya Yang sudah mulai. Iya. Kira-kira bagaimana perasaan tak setelah di coaching? Ya. Ada tidak yang berubah atau apa perasaannya lah setelah di coaching? Lebih semangat lagi begitu untuk kayak tadi kan kekurangannya di ice breaking, jadi lebih semangat lagi supaya bisa melakukan ice breakingnya siswa begitu. Kira-kira sebelum coaching dan sudah coaching ada sesuatu hal yang baru tidak yang kita dapatkan, atau ada yang terbuka dari pemikiran tak seperti Iya, tadi kan sudah dikasih tahu ya, sudah kayak sadar diri begitu, ice breakingnya kurang. gitu. Jadi kayak sepertinya perlu sekali itu dibuatkan atau dicari lagi cara ice breaking yang tepat. Lebih terbuka sendiri Iya. di pemikirannya. Ada lagi yang lain? Ya tadi lebih semangat lagi cari produk kayak media-media untuk media pembelajarannya siswa ke depannya supaya mereka lebih aktif lagi. Meningkatkan nih. Iya. Kalau dari saya kira-kira ada tidak yang perlu misalnya cara saya kemarin penyampaian waktu prasupervisi bagaimana, apakah menurutnya kita sebelum saya supervisi, bagaimanakah pendapat tentang supervisi itu? Iya, awalnya kan kayak supervisi itu kayak menakutkan gitu kan, tapi pas ternyata tidak begini, hanya bisa sadar diri, bukan sadar diri ya, bagaimana bisa tahu di mana kekurangannya kita setelah supervisi begitu. Ternyata bagus supervisi, tidak perlu kita takuti kayak begitu kan. Kalau dengar kan biasanya mau disupervisi lagi, harus siapkan ini itu kan. Kalau yang itu apa namanya, kayak apa, deg-degan kadang ya. Deg-degannya sih pasti. Padahal sebenarnya kan seperti itu supervisi ya. Iya, kita silakan sendiri mengajar sesuai dirinya, nanti hanya kita sampaikan ini yang perlu diperbaiki, dan itu pun kita sendiri yang cari tahu. Kita sendiri yang sadar diri ini yang kurang ya. Jadi, kalau ke saya apa kira-kira yang perlu ditingkatkan sebagai seorang jadi saya juga kan masih belajar, kayak apakah kemarin waktu saya supervisi itu apakah ada yang perlu saya perbaiki, misalnya seharusnya di mana atau bagaimana? Sudah cukup sih menurut saya. Artinya keberadaan saya di kelas itu mengganggu tidak? Sangat tidak mengganggu. Seperti biasa saja. Seperti biasa toh. Oke. Baik, mungkin itu saja Bu Cici. Ya, terima kasih atas waktunya, kesempatannya, dan sekali lagi kemarin kita sama-sama belajar. Memulai dengan kita sama-sama membuat RPP diferensiasi. Meskipun mungkin saya belum banyak pengalaman, tapi apa yang saya dapat itulah yang saya bagi sedikit atau banyaknya. Kemudian kemarin saya juga melihat caranya observasi di kelasnya Bu Cici. Saya juga belajar, ternyata ada teknik lain yang kita lakukan, dan itu juga menjadi pengalaman baru buat saya. Kedepannya semoga apa yang kita lakukan ya memang tujuannya supaya kita meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Baik, terima kasih atas waktunya sekali lagi. Tetap semangat belajar. Nanti insya Allah saya akan selalu bersedia kalau butuh bantuan dan sharing. Terima kasih. Assalamualaikum.